Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6B. Di sini saya akan menyampaikan materi atau memaparkan materi mengenai pemilihan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran tilawah, tadabbur, dan tadris. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan atau menjelaskan tentang latar belakang pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan bagian penting dalam pendidikan agama Islam karena pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik mampu membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran sebagai pedoman utama dalam dan hadis sebagai penjelasnya perlu diajarkan dengan tepat agar nilai-nilainya tertanam dan dalam diri siswa. Namun, dalam praktiknya masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan membaca Al-Quran dan kurang memahami maknanya. Selain itu, pembelajaran yang masih bersifat konvensional membuat siswa kurang aktif dan kurang tertarik. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan strategi, metode dan pendekatan yang tepat agar pembelajaran Al-Quran Hadis menjadi lebih efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, itu merupakan penjelasan singkat mengenai latar belakang pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, langsung saja ke pembahasan selanjutnya atau ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian tilawah, tadabbur, dan tadris. Nah, yang pertama itu pengertian tilawah. Tilawah adalah membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu membaca secara perlahan dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Tilawah adalah kegiatan membaca Al-Quran dengan penuh perhatian dan penghormatan. Artinya, dalam tilawah, kita dianjurkan membaca dengan tartil, yaitu secara perlahan, jelas, dan tidak tergesa-gesa. Setiap huruf diucapkan dengan benar, sesuai kaidah tajwid, sehingga makna ayat dapat dipahami dengan baik. Dengan membaca secara tartil, tilawah tidak hanya menjadi ibadah, teman-teman, tetapi juga sarana untuk merenungkan dan menghayati isi Al-Quran. Maka dari itu, kita tidak harus terburu-buru dalam membacanya. Gak apa-apa, perlahan-lahan. Yang penting kita bisa membacanya sesuai dengan kaidah tajwid ataupun makhrajul huruf sesuai dengan Al-Qur'annya, ya Allah. Ya, teman-teman. Selanjutnya itu pengertian tadabbur. Tadabbur adalah memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Tadabbur adalah proses merenungkan dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Jadi bukan sekedar membacanya, tetapi melalui tadabbur, seseorang berusaha menangkap pesan, hikmah, dan pelajaran yang terkandung dalam setiap ayat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu, Al-Quran tidak hanya menjadi bacaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang mampu membimbing sikap, tindakan, dan cara berpikir kita. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak hanya membacanya saja, tapi kita merenungkan apa makna yang terkandung dari ayat tersebut. Nah, itu merupakan pengertian dari tadabbur. Nah, yang ketiga yaitu pengertian tadris. Tadris adalah proses pembelajaran atau pengajaran Al-Quran yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Artinya, dalam tadris, kegiatan belajar tidak dilakukan secara sembarangan,
tetapi dirancang dengan metode yang jelas agar materi dapat dipahami dengan baik. Nah, melalui proses ini, peserta didik dibimbing secara bertahap untuk mengenal, membaca, memahami, hingga mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai konsep pembelajaran tilawah, tadabur, dan tadris dalam perspektif pendidikan Islam. Tilawah yaitu kegiatan membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid, mahrojil huruf, serta adab membaca. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam, tilawah tidak hanya sekadar membaca secara lisan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual dan menjadi pintu awal dalam memahami Al-Quran. Nah, adapun tadabur adalah proses memahami, merenungkan, dan menghayati makna ayat-ayat Al-Quran dan bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui akan tetapi tidak hanya mengetahui isi Al-Quran, akan tetapi juga mampu mengambil hikmah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ada tadris. Tadris adalah proses pembelajaran atau pengajaran yang dilakukan secara sistematis oleh pendidik untuk membimbing peserta didik dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Tadris mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran tilawah, tadabbur, dan tadris dalam pendidikan Islam merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Tilawah tidak hanya sekadar membaca Al-Quran, tetapi membaca dengan benar sesuai kaidah tajwid sekaligus sebagai bentuk ibadah. Nah, selanjutnya tadabbur adalah proses memahami dan merenungkan makna ayat secara mendalam sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui isi Al-Qur'annya saja ya, tetapi juga mampu mengambil hikmah dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, adapun tadris berperan sebagai proses pengajaran yang sistematis, di mana guru membimbing peserta didik dalam membaca, memahami hingga mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an. Nah, dengan demikian, ketiga menjadi satu kesatuan penting untuk membentuk pemahaman yang utuh, tidak hanya kognitif tetapi juga spiritual dan aplikatif. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Dalam pendidikan Islam, teman-teman, pembelajaran Al-Quran tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca, tetapi juga bertujuan membentuk iman, akhlak, dan kesadaran spiritual. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus bersifat holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pada pembelajaran tilawah, strategi yang digunakan adalah pembiasaan, yaitu membiasakan peserta didik membaca Al-Quran secara rutin agar tumbuh kedekatan dengan Al-Quran sebagaimana perintah untuk membaca dengan tartil dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya bacalah Al-Quran itu dengan tartil dan perlahan-lahan dan benar. Nah, dalam strategi pembiasaan ini, teman-teman, kita itu harus membiasakan diri untuk membaca ayat Al-Quran agar
membaca Al-Quran itu menjadi suatu kebiasaan di dalam diri kita ketika kita meninggalkan membaca Al-Quran atau ketika kita ketinggalan membaca Al-Quran, itu akan menjadi suatu penyesalan dalam diri kita ketika membaca Al-Quran sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, bagaimana dengan, caranya? Misalkannya, ketika kita mau memulai suatu pembelajaran, kita bisa memulainya dengan membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu, baik itu 1 sampai 5 ayat. Akan tetapi itu dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Membaca ayat Al-Quran itu tidak harus banyak, misalkan harus 1 juz dalam sekian waktu yang tidak. Tetapi sedikit akan tetapi dilakukan secara terus-menerus atau konsisten. Nantinya itu akan menjadi suatu kebiasaan. Itu tilawah ya, strategi pembiasaan. Strategi pembiasaan itu seperti itu, yaitu membiasakan diri ya. Melakukan sesuatu secara terus-menerus tanpa adanya tanpa kita meninggalkannya. Itu dilakukan secara terus-menerus sehingga kegiatan itu menjadi pembiasaan dalam diri kita, sehingga kita itu tidak mau meninggalkan kegiatan membaca Al-Quran tersebut. Selanjutnya dalam pembelajaran tadabbur, digunakan strategi pemaknaan dan refleksi, di mana peserta didik diajak memahami, merenungkan, dan mengaitkan ayat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana dijelaskan dengan Quran Surat As-Sad ayat 29 tentang pentingnya mentadaburi Al-Quran. Nah, ayatnya berbunyi seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, yang artinya Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Quran Surat As-Sad ayat 2. Artinya teman-teman, kita tidak hanya cukup untuk mengetahui atau kognitif saja, tetapi kita harus bisa mentadaburi ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Misalkan ketika kita membaca ayat Al-Quran tentang sabar, nah di situ kita juga harus mentadaburi sabar itu seperti apa. Apakah sabar itu penting? Apakah sabar itu sangat berguna buat kita? Nah, kita tidak hanya mengetahui, misalkan kita tidak hanya, oh sabar ya, ayat ini tentang sabar, tapi kita tidak mentadaburi atau kita tidak merenungkan apa makna dari sabar tersebut dalam kehidupan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan mentadaburi ya teman-teman. Nah, adapun salah satu strategi dalam pembelajaran tadris adalah pembelajaran terstruktur dan interaktif yang dirancang secara sistematis melalui perencanaan, metode, dan evaluasi yang tepat. Nah, di sini guru membimbing peserta didik dengan berbagai metode agar peserta didik mampu membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Artinya, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing peserta didik dengan berbagai pendekatan agar mereka mampu membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Hal ini sejalan dengan firman Allah khususnya Quran surat An-Nahl ayat 125 yang mengajarkan bahwa dakwah atau penyampaian ilmu harus dilakukan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Oleh karena itu, dalam tadris, guru dituntut menggunakan metode yang bijak, komunikatif, dan menyentuh hati, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diterima oleh peserta didik. Nah, dan pembahasan yang selanjutnya yaitu metode dan pembelajaran tilawah, tadabur, dan tadris. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran, terdapat beberapa metode yang efektif untuk mendukung tilawah, tadabur, dan tadris. Nah, pada tilawah, metode yang digunakan adalah talaki dan musyafahah, yaitu guru membaca ayat secara langsung lalu peserta didik menirukan, sehingga kesalahan tajwid dan makhraj dapat langsung diperbaiki. Selain itu, digunakan juga metode kontekstual, yaitu mengaitkan ayat dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih bermakna. Adapun pada pembelajaran tadabbur, metode yang efektif adalah refleksi dan diskusi peserta didik. Nah, diajak memahami, merenungkan, serta mendiskusikan makna ayat. Nah, lalu menghubungkannya dengan pengalaman pribadi agar dapat diambil hikmahnya. Nah, sedangkan dalam tadris digunakan metode pembelajaran terpadu dan variatif, yaitu mengombinasikan berbagai metode seperti ceramah, demonstrasi, dan praktik, serta dilengkapi dengan evaluasi. Nah, dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Al-Quran secara menyeluruh. Nah, itu metode-metode dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, baik. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran tilawah, tadabur, dan tadris. Oke, dalam pembelajaran tilawah dan tadabur dan tadris terdapat faktor pendukung dan penghambat yang perlu kita perhatikan. Nah, adapun faktor pendukungnya yang pertama itu kompetensi dan teladan guru. Artinya guru yang kompeten dan memberi contoh yang baik akan memudahkan peserta didik dalam memahami dan meneladani pembelajaran Al-Quran. Yang kedua yaitu lingkungan belajar kondusif, yaitu suasana yang nyaman dan religius membantu peserta didik lebih fokus dan semangat dalam belajar. Dan yang ketiga yaitu dukungan keluarga. Peran orang tua dalam membimbing dan membiasakan anak membaca Al-Quran sangat memperkuat hasil pembelajaran di sekolah. Nah, dan yang keempat yaitu sarana prasarana memadai, artinya ketersediaan mushaf, media pembelajaran dan fasilitas yang baik mendukung proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Namun, ada juga faktor penghambat, yaitu yang pertama ada kemampuan membaca siswa tidak merata. Nah, adanya perbedaan kemampuan membuat guru perlu memberi perhatian dan metode yang berbeda pada setiap peserta didik. Nah, yang kedua yaitu motivasi belajar rendah, yaitu kurangnya minat belajar, menyebabkan peserta didik kurang aktif dan sulit memahami materi. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan waktu. Pembelajaran yang terbatas membuat proses tilawah dan tadabbur tidak dapat dilakukan secara maksimal. Dan yang selanjutnya itu kurangnya pelatihan guru. Minimnya pelatihan membuat guru kurang optimal dalam memilih strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Nah, dengan memahami faktor-faktor tersebut, guru dapat menentukan strategi dan metode yang lebih tepat agar pembelajaran tilawah dan tadabbur dapat berjalan secara optimal. Langsung saja ke kesimpulan. Pembelajaran tilawah, tadabbur, dan tadris merupakan satu kesatuan dalam pendidikan Al-Quran. Tilawah berfokus pada kemampuan membaca dengan benar, tadabbur pada pemahaman dan perenungan, sedangkan tadris pada proses pengajaran yang terencana. Nah, keberhasilannya dipengaruhi oleh pemilihan strategi, metode,
dan pendekatan yang tepat seperti pembiasaan, dan pembelajaran sistematis. Eh, Selain itu, faktor pendukung seperti kompetensi guru, motivasi siswa, dan lingkungan belajar sangat berperan. Oleh karena itu, pembelajaran Al-Quran tidak hanya eh, tidak hanya menekankan kemampuan membaca, tetapi juga menekankan kemampuan pemahaman dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.